Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Jika teman-teman support channel ini, klik subscribe dan terima kasih atas supportnya. Pada video kali ini kita akan membahas saham yang rutin membagikan dividen dengan beberapa kriteria seperti pertumbuhan revenue yang konsisten dan beberapa matriks berdasarkan skenario yang dilakukan pada gambar di atas. Pertama datang dari perusahaan sektor industri produk rokok, yaitu saham Wismilat Inti Makmur atau WIM. Perusahaan berfokus pada satu lini bisnis yang terbagi menjadi beberapa segmen produk. Saham WIM rutin membagikan dividen rata-rata 5,04% dalam 3 tahun terakhir, dan di tahun 2024 ini WIM membagikan dividen sebesar 12,98% dengan nominal 107,1 per lembar saham. Menariknya dari segi revenue perusahaan terus bertumbuh dengan rata-rata 34% dalam 3 tahun terakhir dan beriringan dengan income yang terus meningkat. Namun di tahun 2024 ini income-nya menurun dan tercermin dari harga saham WIM saat ini yang sudah koreksi sekitar 80% dari titik tertingginya. Nilai ROE dan ROA WIM saat ini cukup baik. Dan dengan valuasi PBV saat video ini dibuat ada di angka 0,95 di bawah average 5 tahun terakhir di angka 1,18. Nilai PE rasio WIM saat ini 6,65 di bawah rata-rata 5 tahun terakhir di angka 7,93. Kedua datang dari sektor transportasi pelayaran dan logistik, yaitu saham Transpower Marine atau TPMA. Perusahaan berfokus pada dua segmen bisnis, yaitu Transhipment dan bisnis Inter-Island Transportation dengan klien dari perusahaan besar seperti ITMG PLN dan KPC merupakan anak usaha saham Bumi. Saham TPMA rutin membagikan dividen rata-rata 6,79% dalam 3 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir ini TPMA membagikan dividen sebesar 11,63% dengan nominal 45 dan 30 per lembar saham. Revenue perusahaan terus bertumbuh dengan rata-rata 22,97% dalam 3 tahun terakhir dan beriringan dengan income yang terus meningkat. Harga saham TPMA saat ini berada pada fase uptrend dan telah melaksanakan right issue sehingga volume likuiditas transaksi mulai bertambah. ROE dan ROA TPMA saat ini sangat baik, dan dengan valuasi PBV saat video ini dibuat ada di angka 1,2 sedikit di atas rata-rata 5 tahun terakhir di angka 1,13. Namun nilai PE rasio TPMA saat ini 6,15 di bawah rata-rata 5 tahun terakhir di angka 18. Ketiga masih dari sektor transportasi dan logistik, yaitu saham Hasnur International Shipping atau HAIS. Perusahaan bergerak di bidang jasa pelayaran transportasi laut dan pengelola pelabuhan, serta pengangkutan logistik. Saham HAIS membagikan dividen rata-rata 4,14% dalam 3 tahun terakhir, dan tahun 2024 HAIS membagikan dividen sebesar 9,25% dengan nominal 19,98 per lembar saham. Pertumbuhan revenue perusahaan rata-rata 3 tahun terakhir sangat tinggi di angka 44,78%. Namun pada 2024 ini net income menurun walaupun revenue-nya meningkat. Hal tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor. Harga saham HAIS saat ini berada pada sideways semenjak IPO pada tahun 2021. ROE dan ROA saham HAIS saat ini cukup tinggi. Dengan valuasi PBV saat ini ada di angka 0,81 di bawah rata-rata 3 tahun terakhir di angka 1,1. Dan nilai PE rasio HAIS saat ini 4,41 di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya di angka 5,4. Keempat datang dari sektor perindustrian, ada saham Surya Pertiwi atau SPTO. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan bahan konstruksi porselen dan peralatan rumah tangga. Saham SPTO rutin membagikan dividen rata-rata 8,39% dalam 3 tahun terakhir, dan tahun 2024 ini SPTO membagikan dividen sebesar 9,23% dengan nominal 35 dan 25 per lembar saham. Dari segi revenue perusahaan terus bertumbuh dengan rata-rata 10,89% dalam 3 tahun terakhir dan beriringan dengan income yang terus meningkat. SPTO memang tidak menunjukkan growth yang fantastis, namun cukup konsisten dan rutin bagi dividen. Secara weekly chart terlihat sideways.
Namun daily chart mulai menunjukkan adanya volume disertai kenaikan yang diakumulasi. Efektivitas aset dan ekuitas perusahaan tidak terlalu besar namun cukup baik. Dengan valuasi PBV saat ini ada di angka 1,07 di bawah rata-rata 5 tahun terakhir di angka 1,14. Dan nilai PE rasio SPTO saat ini 5,83 di bawah rata-rata 5 tahun terakhirnya di angka 8,08. Terakhir kembali dari sektor transportasi pelayaran ada saham pelayaran Nelly Dwi Putri atau Nelly. Perusahaan bergerak di bidang pelayaran terutama pengangkutan muatan tambang seperti nikel dan batu bara. Nelly rutin membagikan dividen rata-rata 6,65% dalam 3 tahun terakhir dan tahun 2024 ini saham Nelly membagikan dividen 6,61% dengan nominal 15 per lembar saham sebanyak 2 kali. Pertumbuhan revenue perusahaan rata-rata 3 tahun terakhir sangat tinggi di angka 31,32%. Namun pada 2024 ini revenue menurun tetapi tidak berdampak pada net income perusahaan yang menjadi bukti efektivitas aset yang dimiliki perusahaan tercermin dari nilai ROE dan ROA-nya tinggi. Valuasi PBV saat ini ada di angka 1,27 sedikit di atas rata-rata 3 tahun terakhir di angka 1,21. Namun nilai PE rasio Nelly saat ini 4,48 di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya di angka 8,08 hampir 2 kali lipat. Harga saham Nelly saat ini berada di fase sideways setelah uptrend dan dapat perhatikan titik support. Klik like dan subscribe bila support channel Investrade ID. Terima kasih atas supportnya. Lakukan analisa ulang karena keputusan untung dan rugi berinvestasi ada di tangan Anda. Sekian dan terima kasih telah menonton.